Gelapnya malam mulai menyelimuti. Siap untuk sedikit cerita pengantar tidur yang bikin merinding. Selamat datang di channel The Story of Agung. Kali ini aku akan membawamu ke sebuah kisah dongeng sebelum tidur. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kasih like. Kalau kamu suka ceritanya, tinggalkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Cerita ini dimulai di suatu pagi yang cerah. Putri, seorang anak kelas 6 SD, dan juga adiknya yang bernama Nanda, seorang anak kelas 3 SD. Pagi itu mereka berdua sedang sarapan sebelum berangkat sekolah, sambil ditemani oleh ibu mereka yang bernama Ibu Mita. Sedangkan ayah mereka yang bernama Pak Darwin sedang membaca koran di ruang tamu, sambil menunggu kedua anaknya yang akan diantar untuk berangkat sekolah. Itu menjadi hal yang biasa dilakukan oleh keluarga ini. Tiba-tiba Pak Darwin teriak mengagetkan. Bu Mita menoleh ke suaminya. "Kenapa sih ya?" tanya Ibu Mita. "Ada kecelakaan maut, Bu, di dekat PLTU Python. Semua muridnya merupakan anak SMA dari Jogja. Semuanya hangus terbakar, sedangkan sopir dan kernetnya hanya mengalami luka-luka," jawab Pak Darwin yang masih memegang erat koran tersebut. "Jika kalian tidak tahu, PLTU Python adalah pembangkit tenaga listrik uap terbesar di Jawa dan juga Bali. Untuk jalanannya sendiri agak menanjak, berkelok dan juga curam. Jadi tidak aneh jika banyak kecelakaan yang sering terjadi di jalan tersebut. Walaupun begitu, tempat itu juga memiliki rest area yang sederhana yang bisa ditempati oleh para pelancong dari berbagai macam provinsi yang berkunjung ke sana. Untuk kecelakaan yang Pak Darwin maksud adalah kecelakaan bis yang terbakar hebat, yang waktu itu diapit oleh 2 mobil truk besar, sedangkan bangkai bisnya sendiri tetap didiamkan di tempat untuk menjadi pengingat bagi para warga yang akan melewati jalan tersebut supaya berhati-hati. Sedangkan untuk 54 murid itu sendiri adalah salah satu SMA yang ada di Yogyakarta. Bisa dikatakan kalau kecelakaan ini adalah kecelakaan terparah dan juga tragis yang pernah tercatat di sejarah Indonesia. Bu Mita menatap kedua anaknya dengan gusar. Kebetulan, kalau sekolahnya Putri akan mengadakan study tour beberapa bulan lagi. "Tuh kan Put, jangan ikut study tour ya. Ibu takut kalau kamu sampai kenapa-kenapa," kata Bu Mita yang mulai khawatir. Sedangkan Putri hanya bisa mengangguk pasrah. Perasaan ngeri pun menghinggapi mereka pagi itu. Dan kebesokan paginya lagi, lebih tepatnya hari Minggu, Pak Darwin pun ingin mengajak keluarganya jalan-jalan ke tempat kecelakaan bus itu. Awalnya Putri menolak karena masih takut dengan kejadian tersebut. Tapi Pak Darwin beralasan akan mengajak mereka makan siang di restoran seafood yang dekat PLTU Python itu. Karena Putri yang memang suka makan seafood, akhirnya terbujuk oleh rayuan ayahnya. Mereka sekeluarga mengendarai mobil itu secara perlahan. Di mobil itu terlihat Nanda tidak banyak bicara, tidak seperti biasanya. Biasanya ia selalu membuat ulah kepada kakaknya. Entah itu hal kecil ataupun hal besar. Tapi kali ini Putri hanya melihat adiknya yang terdiam. Mata Nanda memandang lurus ke depan mobil, tanpa berbicara sedikit pun. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di tempat kecelakaan. Di sana tampak banyak sekali orang yang ramai, yang ingin melihat bangkai bis tersebut. Bau anyir darah dan bau amis pun tercium. Bangkai bis itu seolah menjadi saksi atas kebakaran yang terjadi kemarin malam. Bahkan buah-buah mangga yang berceceran di jalanan pun menjadi gosong. Putri tidak ingin melihat ke arah bis itu terlalu lama, karena ada perasaan takut dan juga tidak nyaman yang ia rasakan. Putri juga melihat ke arah Nanda yang sedang bersembunyi di belakang tubuh ibunya, sambil merengek meminta pulang. Mereka pun meninggalkan lokasi tersebut dan mulai makan di restoran seafood yang Pak Darwin janjikan. Putri masih saja melihat tingkah laku adiknya yang berubah. Putri bertanya dengan cemas, takut kalau adiknya sakit. "Dek, kamu kenapa sih kok dari tadi diam aja?" tanyanya. Nanda hanya menggelengkan kepalanya. Sedangkan kedua orang tuanya tidak mengerti dengan sikap yang ditunjukkan oleh Nanda.
Singkatnya, malam hari pun tiba. Putri sudah terlelap di atas kasurnya. Namun tepat pukul 12 malam, Putri pun terbangun karena mendengar suara tangisan dari adiknya Nanda yang membuat Putri sangat kaget karena tangisannya terdengar lirih. Kebetulan kasur yang mereka tempati itu adalah kasur model tingkat. Nanda tidur di bawah, sedangkan Putri di kasur atas. Putri melihat ke bawah, yang ternyata Nanda menangis sambil memeluk guling dan juga bantalnya. "Kamu kenapa sih, Dek?" tanya Putri. Nanda tidak menjawab. Ia hanya meminta kakaknya untuk tidur satu kasur dengannya. Setelah malam itu, Nanda pun selalu meminta kakaknya untuk tidur dengannya setiap malam. Nanda selalu menutup matanya dengan guling dan sambil menangis. Dan hal itu hanya mereka berdua yang tahu. Putri selalu bertanya kepada adiknya itu. Namun jawaban adiknya selalu saja sama. Nanda selalu merasa takut tapi ia tidak pernah memberitahu apa alasannya. Namun rasa penasaran Putri selalu mendesak adiknya agar mau memberitahukannya. Tapi Nanda tetap tidak memberikan jawabannya. Dan akhir-akhir ini sikap Nanda suka berubah drastis. Dia lebih banyak diam dan tidak suka usil ataupun jahil. Suatu hari, tantenya Putri yang bernama Tante Eli datang berkunjung ke rumah, tapi dalam keadaan tegang dan juga ketakutan. Bersama kedua temannya yaitu Om Cahyo dan Om Budi, yang waktu itu mereka bertiga baru saja pulang dari Bali dan mampir ke rumah Putri sekitar jam 10 malam. Bahkan kedua teman Tante Eli pun juga kondisinya sama, tegang dan juga ketakutan. Putri dan juga Nanda yang mengetahui tantenya datang ke rumahnya, langsung ikut bergabung untuk menyambut tantenya. "Ada apa kok kalian bertiga kelihatan ketakutan gitu?" tanya Pak Darwin. "Mas, aku ngelihat demit," ujar Tante Eli menggigit bibirnya sambil melihat kedua temannya. Tidak lama kemudian, Bu Mita pun keluar sambil membawa air minum. Mereka bertiga pun langsung menenggak air minum itu sampai habis. Belum sempat Pak Darwin bertanya lebih jauh, Tante Eli sudah lebih dulu membuka omongannya. Tante Eli bercerita, saat itu mereka bertiga sedang berada di dalam mobil. Om Cahyo yang menyetiri mobil, Om Budi di depan, dan Tante Eli berada di kursi tengah. Saat mobil mereka melewati tempat kecelakaan, Om Budi menepuk bahunya Om Cahyo dengan keras. Om Budi langsung tersentak kaget. "Ada apa?" tanya Om Budi sambil menepikan mobilnya. Tepat di tempat mobil bis kecelakaan itu, Om Cahyo langsung menuju ke arah jalan raya. Dia berkata melihat anak SMA yang berjajar menyeberangi jalan. Om Budi kebingungan karena yang ia lihat hanya jalanan gelap. Tidak terlihat kalau akan ada orang yang menyeberang. Sesaat kemudian, Tante Eli pun terbangun dari tidurnya. Ia melihat ke arah jalan, lalu berteriak histeris. Tante Eli melihat segerombolan anak SMA berseragam lengkap, tapi tubuhnya tidak utuh dan berlumuran darah. Sebagian lagi tubuhnya gosong melepuh sambil melihat ke arah mobil. Kemudian mereka bertiga mendengar suara tangisan dan juga teriakan minta tolong. Tanpa banyak basa-basi, Om Budi pun langsung memacu mobilnya dengan kencang. Mereka bertiga ketakutan dan terus berbaca doa. Hingga pada akhirnya Tante Eli pun memutuskan untuk menginap di rumah Putri. Karena kondisi Om Budi dan juga Om Cahyo yang terlihat sangat syok. Mendengar cerita itu, Pak Darwin menyuruh Tante Eli dan juga kedua temannya untuk cepat beristirahat dan menenangkan diri. Suasana mencekam itu pun langsung menyelimuti rumah. Tapi Nanda tetap bersikap biasa saja. Ia menggandeng tangan kakaknya untuk masuk ke kamar. Setelah tiduran di kasur, Nanda pun mengajak kakaknya untuk berdoa kepada arwah korban kecelakaan bis itu. Lalu Nanda pun mulai bercerita. Setelah Nanda diajak oleh ayahnya ke tempat lokasi kecelakaan bis, Nanda merasa diikuti oleh seorang perempuan. Perempuan itu wajahnya hangus mengerikan. Ia merangkak sambil meminta tolong dengan suara yang sangat lirih. Perempuan itu cuma punya satu tangan dan kakinya hangus terbakar. Setiap kali Nanda mau tidur, perempuan itu selalu datang untuk menghantui. Perempuan itu bilang ke Nanda untuk mencarikan tangannya yang hilang. Hingga pada akhirnya Nanda selalu mendoakan arwah perempuan itu sebelum tidur, dan sosok perempuan itu pun menghilang dengan sendirinya. Dan terakhir kali Nanda melihat wanita itu, saat wanita itu sudah memiliki dua tangan yang utuh. Nanda berpikir mungkin ada seseorang yang sudah menemukan tangan si perempuan itu. Setelah selesai bercerita, mata Nanda langsung berkaca-kaca.
Putri langsung memeluk dan mengelus rambut adiknya itu. Dan itulah alasannya menjadikan sikap Nanda berubah. Setelah pengakuannya itu, akhirnya Nanda pun berani untuk tidur sendirian lagi. Tapi Nanda tetap ketakutan jika melewati lokasi kecelakaan bis itu. Dia tidak berani membuka matanya karena ada rasa trauma yang sangat besar. Selesai. Terima kasih sudah menonton di channel ini dan nantikan dongeng lainnya di video berikutnya. Sampai jumpa.